Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan dari pagi, siang hingga malam ini. Kami boleh ada hanya karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan ampuni segenap dosa dan kelemahan kami. Tuhan layakkan kami untuk kami dengarkan firman-Mu. Beri kekuatan bagi kami untuk kami mampu mengerjakannya dalam hidup kami setiap saat. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, peribahasa berkata, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Erna Borusi Mangunsong, Gembala Sidang GPDI Sungai Gihon. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca dan lihat Bilangan pasal 11 ayat sampai 23. Pembacaannya cukup panjang. Kita tidak baca semua, tetapi kita akan lihat Alkitab kita masing-masing. Saya coba memberi tema percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tahu di dalam Bilangan pasal yang ke-11, di sana ada Musa sedang menghadapi pergumulan begitu besar untuk memimpin bangsa Israel. Nah, yang pertama dari ayat 4 sampai dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-23, saya hanya simpulkan 3 hal. Yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ketika Musa mendengarkan bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ayat yang ke-11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Saudara, apa yang didengar Musa? Yang didengar Musa sebelum ayat yang ke-10, dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, Musa mendengarkan seluruh permintaan bangsa Israel. Seluruh keluh kesah bangsa Israel didengar oleh Musa. Namun Musa terlalu banyak mendengar komentar umat Israel dan tanpa mengimbangi dengan iman. Nah, sehingga apa yang menjadi persungutan bangsa Israel adalah soal makan dan minum, soal daging dan hal dan lain sebagainya. Hal-hal jasmani yang dipertanyakan atau yang disampaikan kepada Musa. Nah, di dalam hidup ini kita hidup bukan apa kata orang, tapi kita hidup apa kata Tuhan. Kalau kita hidup apa kata orang, hidup kita akan stres. Karena orang akan banyak sekali memberi masukan-masukan, dan itu belum tentu masukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya bagi semua Bapak Ibu, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari ketika kita dengarkan masukan orang, kembali kita tanyakan kepada Tuhan. Semuanya kita harus seimbangi dengan iman. Apalagi hari-hari ini kehidupan anak-anak Tuhan sedang ditampi dengan adanya COVID-19. Ada banyak orang menyampaikan berita hoax yang membuat anak-anak Tuhan menjadi ketakutan dan kebingungan. Tetapi kita percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan
itulah hal yang benar dan itu akan membuat kita sukacita. Nah, yang kedua, kita akan perhatikan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 begini firman Tuhan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ayat yang ke-17, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Nah, yang kedua, tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada Musa tidak dipandang Musa sebagai anugerah, tetapi satu beban yang sangat berat. Di dalam hidup ini, ketika kita diberi satu tugas, dan tugas itu harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tugas apapun itu yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan jangan buat tugas itu satu beban yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Nah, apalagi tugas yang dipercayakan Tuhan di dalam pelayanan kita, entah itu jadi singer, jadi WL, jadi guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Mari kita kerjakan dengan hati yang tulus, dan jangan anggap itu satu beban yang sangat berat. Kita bersyukur dari sekian ribu orang, sekian banyaknya umat-umat Tuhan, manusia di kota Medan ini. Kalau kita diberi kepercayaan oleh seorang hamba Tuhan kepada kita, jangan pandang itu satu beban yang sangat berat sekali, tetapi bersyukurlah kita bahwa Tuhan memberi satu kepercayaan yang sangat berharga. Artinya kita dihormati Tuhan dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kita pandang itu bukan satu beban yang sangat berat, namun itulah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Nah, yang ketiga, kita akan perhatikan ayat 23. Lalu kita nanti akan lompat, kita akan naik kembali ke ayat yang ke-19. Ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ayat yang ke-19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Nah, saudara, ada banyak orang Kristen hanya Kristen KTP. Dia tidak percaya sungguh akan firman Tuhan. Musa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, Musa juga tidak percaya bahwa Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang mampu dan sanggup untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Pada waktu itu bangsa Israel bersungguh-sungguh ingin makan daging. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan kepada bangsa Israel makan daging tidak hanya 1 hari, tidak 2 hari,
tidak 3 hari. Tapi firman Allah berkata yang kita sudah baca, 1 bulan penuh Tuhan memberi bangsa Israel makan daging, sampai daging itu keluar dari hidung bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pada waktu itu mereka hanya Tuhan pelihara dengan makan mana. Dan itu sebabnya bangsa Israel memberontak kepada Musa untuk makan, supaya makanan itu diganti dari mana untuk makan daging. Dan pada waktu itu Musa juga protes kepada Tuhan, kenapa tugas yang begitu berat ditaruh di pundak daripada Musa. Dan Musa juga akan ragu akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat 23 di sana dikatakan, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudaraku, di dalam hidup ini, di zaman COVID sekarang, mari kita jangan terlalu khawatir soal makan dan minum kita. Sebagai anak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 di sana dikatakan, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, pergumulan kita, Tuhan akan jawab asal kita percaya sungguh kepada Tuhan dan kepada firman Allah. Nah, bangsa Israel pada waktu itu mereka tidak begitu percaya akan firman Tuhan. Tapi Tuhan memberi satu penegasan kepada Musa bahwa Tuhan akan mencukupkan, memberi makan bangsa Israel dengan daging, dan Alkitab katakan sampai puas. Artinya Allah bertanggung jawab. Allah yang sudah memimpin mereka dari tanah Mesir, mereka keluar untuk menuju tanah Kanaan, sekalipun proses yang begitu berat yang dihadapi oleh bangsa Israel, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sedetik pun. Karena bukti dari penyertaan Tuhan, dari pagi sampai sore Tuhan pimpin bangsa Israel dengan tiang awan, lalu malam dipimpin oleh malam dengan tiang awan, kalau pagi sampai sore oleh tiang api, ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti Allah akan pelihara hidup kita. Jadi tidak usah khawatir, karena Matius pasal yang ketiga, Matius 6:33 di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Persoalannya hari ini, setiakah kita kepada Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita percaya kepada Tuhan? Atau kita percaya kita itu hanya percaya tidak 100%, ya. Jadi malam ini kita yang sudah dengar firman Tuhan, mari kita benar-benar percaya. Firman Allah katakan, kalau engkau kurang beriman, mintalah kepada Tuhan. Pasti iman kita akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita semua belajar, Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Kalau kita terlalu khawatir tidak baik, khawatir itu manusiawi. Tetapi kalau sudah terlalu khawatir, lalu apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan terlalu khawatir untuk masa depannya, untuk kebutuhannya. Tapi kita di dalam Tuhan tidak perlu terlalu khawatir. Ada Bapa yang begitu baik, yang akan memelihara segenap hidup kita, yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Kita akan buka Alkitab kita
kita akan lihat Maliaki. Di kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18 begini firman Tuhan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah pasti pelihara di dalam segala hal, segala kebutuhan keperluan kita. Allah pasti pelihara. Allah beri perbedaan jauh antara orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang tidak setia. Dan hari-hari ini mari kita lebih setia kepada Tuhan, kepada firman Allah. Kita benar-benar taruh kepercayaan kita, pengharapan kita kepada firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Menurut manusia mungkin tidak mungkin semua akan terjadi, tapi percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun Musa mungkin dia tidak percaya akan pertolongan Tuhan di awal-awal, tapi dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, Musa sekalipun diproses dengan luar biasa, dan walaupun dia tidak masuk ke tanah Kanaan, tapi Musa sudah menunjukkan satu tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang dia kerjakan dengan baik, dengan tugas yang Tuhan percayakan, dia lakukan dengan baik. Dan mari kita semuanya, Bapak Ibu, apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita tanggung jawab dengan baik dan taruhlah harapanmu sungguh kepada Dia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang mencukupkan semua ya. Jadi mari kita mau percaya sungguh kepada Tuhan yang kita layani, yang kita sembah setiap hari. Nah, puji Tuhan saudara, firman Tuhan saya tidak akan perpanjang, tapi mari kita akan simpan, kita taruh firman Tuhan di hati kita dan kita simpan dalam hati kita. Dan ketika kita mengalami pergumulan, ingatlah firman Tuhan yang selalu memberi jawaban yang pasti. Hanya firman Tuhan yang memberi satu berita yang membuat kita sukacita. Tetap di luar firman Tuhan tidak ada berita yang membuat kita sukacita. Dan itu sebabnya kita mau taruh iman kita, pengharapan kita lebih lagi kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Engkau Allah Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti. Kerjakan firman-Mu dan materaikan dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, Allah Roh Kudus, mampukan kami mengerjakan firman-Mu. Kami hidup bukan apa kata orang, tapi biarlah kami hidup apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima berkat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Rancangan-Mu indah dan sungguh sempurna. Ku makin banggakan masa depanku. Ku terteguh akan cita-citaku. Ku pegang teguh janji-Mu, ku yakin semua firman-Mu. Rancangan-Mu indah dan sungguh